Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Alhamdulillah kakak, adik-adik, teman-teman dimanapun berada. Hari ini kita podcast lagi, kita ngobrol lagi mengenai kepemudaan yang pastinya. Ini kita mau bahas mengenai kegiatan-kegiatan materi ya, kegiatan kursus. Nah, kali ini kita sudah bersama narasumber yang sangat luar biasa, ini spesial lagi nih ya. Kita sudah bersama Ketua DKD Sumsel, Kak Ali Akbar. Oke. Halo, salam Pramuka. Salam, mantap. Apa kabar Kak Akbar? Luar biasa Kak Sapril. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Sebelumnya jangan lupa di like, di subscribe, di share juga. Kita di sini akun YouTube-nya, channel YouTube-nya Pramuka Sumsel ya. Dan juga jangan lupa DKD Sumsel juga punya nih akun Instagram ada, YouTube ada, banyak macam. Nanti itu bisa di follow, bisa di subscribe juga. Ditonton ya. Ini insya Allah tayangannya bermanfaat. Khususnya untuk gerakan Pramuka. Kita mau bahas kegiatan yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Ini lagi hangat-hangatnya. Kegiatan sangat luar biasa. Nah ini kita mau tanya-tanya dulu nih sama Kak Akbar. Katanya ini mau ngadain kegiatan KPDK. Betul. KPDK. Nah, KPDK. Kita mau tahu dulu apa sih KPDK itu? Ini mungkin kegiatan sudah lama ya, sudah berapa kali dilaksanakan juga. Tapi di sebagian teman-teman banyak yang bertanya-tanya juga mungkin apa sih itu KPDK. Nah, mungkin kita nanya dulu dan Kak Akbar. Apa sih itu Kak KPDK itu Kak? Boleh dijelasin? Oke, untuk kawan-kawan terutama penegak pandega khususnya di Sumatera Selatan dan siapa saja yang pengen tahu tentang KPDK ini, ya bisa dipantau di sosial media DKD Sumsel. Nah itu ada penjelasan. Oh ada di IG? Ada Oke. di IG, terutama di IG penjelasan mengenai KPDK. Jadi kalau belum tahu KPDK itu apa, silakan cek di Instagram DKD Sumsel, DKD_Sumsel. Mantap. Nah, itu. Tapi kawan-kawan semuanya kakak, KPDK ini sebuah kegiatan yang memang ditujukan secara khusus untuk Dewan Kerja. Oh Dewan Kerja. Dewan Kerja. Kita punya sasaran Dewan Kerja, target pada kegiatan ini. Berarti itu kegiatan yang bukan kayak perkemahan sekian ribu ini bukan ya? Ini kegiatannya dibatasi untuk beberapa. Hanya Dewan Kerja saja. Hanya Dewan Kerja saja, oke. Jadi KPDK ini semacam kegiatan kursus pelatihan, artinya dia lebih banyak ke pemahaman mengenai keadministrasian Dewan Kerja, cara pengelolaan Dewan Kerja itu mau dibawa kemana, terus juga apa hakikat dari Dewan Kerja. Nah itu bisa dipelajari dan bisa dirincikan dalam kursus pengelola Dewan Kerja. Nah jadi peserta yang berasal dari Dewan Kerja se-Sumatera Selatan, tapi di sini kita ada hanya untuk DKC. Jadi 17 DKC se-Sumatera Selatan itu berpartisipasi dalam kegiatan KPDK ini. Nah, melalui KPDK nanti peserta itu akan bahasanya tuh kita menghadirkan narasumber yang profesional dalam dunia Dewan Kerja. Misalkan salah satunya dari unsur Dewan Kerja Nasional, andalan Kuarda, pimpinan Kuarda. Nah, sekarang pimpinan Kuarda di sini yang jadi narasumber. Apa yang bisa diberikan oleh pimpinan Kuarda kepada para peserta ini? Misalkan kita punya sekretaris Kuarda. Nah, berhubung di dalam salah satu materi KPDK itu ada mengenai administrasi, jadi tentu kita mengundang sekretaris Kuarda untuk memberikan pemahaman mengenai administrasi kuartir, Dewan Kerja, apa yang mesti Dewan Kerja lakukan yang berkaitan dengan administrasi. Nah itu semua akan diajarkan oleh pimpinan Kuarda melalui sekretaris Kuarda. Masih banyak lagi sebetulnya materi-materi yang akan didapatkan oleh peserta Dewan Kerja Cabang yang ikut pada KPDK tersebut. Kalau boleh tahu nih, mungkin tidak apa-apa ya dibocor-bocor sedikit. Itu pesertanya ketuanya atau anggotanya atau siapa nih? Soalnya kan itu apa ya, semacam keilmuan kayak gitu. Betul, yang bakal diterapkan di
di wilayahnya masing-masing kayak itu kan. Itu siapa tuh kalau boleh tahu Kak? Boleh nggak tahu? Untuk KPDK yang kita akan laksanakan ini, harapannya anggota Dewan Kerja Cabang yang dikaderkan untuk menjadi atau untuk menjalankan roda kemudi Dewan Kerja itu lebih panjang lagi. Betul. Nah, misalkan anggota yang tergabung di DKC masih usia penegak atau baru di dalam dunia Dewan Kerja Cabang, nah itu lebih diprioritaskan. Oke. Nah itu saran kami kepada kawan-kawan yang ada di cabang itu lebih diprioritaskan Oke. untuk regenerasi Dewan Kerja selanjutnya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalaupun ada unsur pimpinan DKC, misalkan ketua, wakil, sekretaris, bendahara yang ingin ikut, tidak jadi masalah. Oh. Tidak jadi masalah. Apalagi kan kebanyakan kita di Sumatera Selatan ini banyak pengurus DKC itu yang masih umurnya masih baru, masih Ya, jangka muda-muda waktu ya. 2022 dibentuk DKC. Apalagi ada yang baru ini 2023 baru dibentuk kepengurusan. Nah, Masih jadi muda-muda masih semua tuh. muda-muda tidak jadi masalah kalau mau ikut. Jangkanya Namanya panjang juga, masih itu. betul betul. Jangka kan kita di Dewan Kerja Cabang ini 5 tahun, Dewan Ya. Kerja Daerah 5 tahun. Nah, jadi diupayakan memang anggota Dewan Kerja Cabang yang betul-betul ingin menggali lebih dalam apa itu Dewan Kerja, sehingga ke depan ilmu yang didapatkan di KPDK ini betul-betul bisa diterapkan dan bisa diaplikasikan di dalam dunia Dewan Kerja, bisa turun juga ke Dewan Kerja ranting, di bawahnya jajaran yang ada di kuartir cabang, kuartir ranting. Dia gitu. membina ya, membina. Betul. Karena jalur koordinasi Dewan Kerja itu kan, apalagi misalkan Dewan Kerja Cabang, dia punya tanggung jawab untuk mengkoordinir Dewan Kerja Ranting yang ada di wilayahnya, seperti itu. Wis, keren ya, mantap. Dari tadi kita udah masuk ke ini nih, masuk ke inti. Mungkin kita balik ke kulit-kulitnya lagi ya. Itu kira-kira kapan Kak pelaksanaannya dan di mana? Mungkin itu bisa jadi informasi, jadi prepare ya, Betul. persiapan teman-teman. Ya, terutama untuk calon-calon peserta KPDK ya, kita ingatkan kembali bahwa KPDK ini akan dilaksanakan pada tanggal 22 sampai 25 Februari. Jadi 22? bulan ini sampai 25. Oh, Jadi ada 4 hari. Wah, tidak lama lagi pelaksanaan. nih, oke. Tidak lama lagi, dan itu kita laksanakan di tempat yang memang luar biasa, tempat yang representatif untuk dilaksanakan kursus. Karena kan kita butuh ketenangan, fokus, terutama dalam sesi belajar di dalam ruangan. Jadi kita pilih tempat yang memang dirasa representatif dan sangat memungkinkan untuk dilaksanakan kursus. Itu di Wisma Atlet Jakabaring Sport City Palembang. wow, keren tuh. JSC. Tempat Jadi- ini kemarin ya. Jadi sekalian kursus, ikut kegiatan, sekalian juga rekreasi. Rekreasi. Nah, karena di Jakabaring kan salah satu tempat favorit di Kota Betul. Palembang. Betul. Wah, itu keren tuh. Teman-teman yang mungkin nanti jadi peserta, yang mungkin ya belum pernah masuk ke JSC, wah itu keren tuh. Jadi mungkin diisi dengan pembelajaran yang bikin mumet, tapi ada ininya ya, ada apa istilahnya ya? Ya mungkin bersantai lagi nanti otaknya dengan memperhatikan pemandangan yang luar biasa sih. Wih, mantap. Boleh Kak ya, kami jalan-jalan nanti mau lihat-lihat ke situ. Boleh, siapapun boleh. Oke, Kalau siap. bahasa Palembang itu siapapun boleh nyingok. Oke. Nah, kalau misalnya kita tidak bisa langsung masuk ya mungkin dibatasi karena ruangan. Mungkin nanti teman-teman bisa ini Kak ya. Itu ada nggak nanti terposting, terlihat di ini? Tentu. Kita akan update untuk Wah, kegiatan mantap KPDK ini, karena DKD dalam urusan publikasi Ya. itu bekerja sama dengan Pusinfo Kuarda Sumsel. Mantap. Ini kakak yang jadi koordinator Pusinfo. Insya Allah ya nanti kita sama-sama kolaborasi seperti apa yang sudah diprogramkan oleh Kuarnas juga. Setiap pramuka adalah pewarta. Nah ini yang bakal kita gaungkan. Teman-teman yang di luar sana yang nanti mau lihat KPDK tuh gimana? Pokoknya pantengin terus tuh channelnya DKD Sumatera Selatan, baik Instagram, YouTube, begitupun juga Kuarda. Oke, kita balik lagi Kak. Ya kita tahu ya kepemudaan sekarang tuh bagaimana. Teman-teman
anak-anak pramuka itu sudah tidak lepas daripada kemajuan teknologi. Kemudian ya tidak bisa disurvei deh. Mungkin hampir tidak ada yang tidak punya akun media sosial. Nah kemudian kalau kita kait-kaitkan nih dengan KPDK, kira-kira apa yang menjadi menarik kayak gitu, kira-kira Kak? Jadi di dalam KPDK ini kita bukan saja memberikan materi yang berkaitan dengan kepramukaan. Nah ini nih, Tentu kita sebagai Dewan Kerja itu tidak boleh menutup diri dengan Betul. yang namanya kemajuan teknologi, Betul. kemajuan zaman. Apalagi kan sekarang tentunya pemuda itu dituntut untuk melek teknologi. betul. Tidak semua hal yang kita pelajari itu hanya berbasis dengan di dalam ruangan yang monoton kita menerima materi secara langsung saja dari sumber, tapi juga kita harus pelajari. Kita harus pelajari juga bagaimana kita menggali atau mendapatkan sebuah informasi dari sosial media tentunya. Dan juga kita harus dibekali pemahaman, jangan sampai juga berita yang didapatkan dari sosial media itu justru berita hoax dan lain sebagainya. Jadi melalui KPDK ini kita nanti ada salah satu materi yang berkaitan dengan IT, teknologi, sosial media, itu ada namanya pelatihan konten kreator, ada. Oh itu ada? Ada. Why? Nanti kita akan mengundang konten kreator yang cukup populer di Sumatera Selatan. Nah, ini jangkauannya Sumatera Selatan, bukan lagi Kota Palembang. Jadi betul-betul nanti kita minta yang menjadi narasumber itu untuk memberikan pemahaman dan pengalaman. Nah, apa yang sudah menjadi hal yang harusnya kita terapkan dan kita jalankan sama-sama, ini juga harus didapatkan oleh peserta KPDK, ditularkan untuk peserta KPDK. Jadi itu kalau tidak salah pelatihan sosial media atau entrepreneurship teknologi itu kita hadirkan juga di KPDK. Pokoknya banyak Kak Sapril. Untuk lengkapnya nanti kan kita ada edaran kedua KPDK. Nah, di edaran kedua itu ini untuk sosialisasi juga teman-teman DKC. Nanti di edaran kedua itu kita lampirkan juga jadwal kegiatan, berikut juga materi, semua materi yang akan kita pelajari di KPDK itu di edaran kedua di edaran kedua itu disampaikan. Edaran kedua belum ya? Belum ya? Belum, secepatnya nanti. Tapi untuk ditunggu pelaksanaan dan tempat itu sudah pasti. Sudah pasti. Di edaran 1 itu kayaknya ya. Oke. Itu berarti edaran kedua nanti secara teknisnya lagi, lebih detail lagi. Wah, ini luar biasa ya. Kita juga semangatin ini teman-teman DKD yang meramu kegiatan ini untuk yang pastinya memberikan kemajuan untuk TD ya, TD Penegak Pandega se-Sumsel ini pastinya. Oke, kita nantikan siapa-siapa saja peserta-peserta yang beruntung mengikuti kegiatan ini. Iya, karena kami pikir kegiatan ini apa ya? Pertama tidak banyak yang bisa mengikuti dan ya ayo teman-teman penegak Pandega ini berlomba-lombalah untuk menjadi yang terbaik. Ya pastinya karena tadi udah disebut pesertanya itu dari Dewan Kerja Cabang. Ayo teman-teman, apa saja yang menjadi syarat untuk bisa menjadi Dewan Kerja, apalagi Dewan Kerja Cabang ya yang bergerak di kuartirnya itu. Ayo kita sekarang ini kalau saya bisa bilang pandemi sudah mulai hilang Kak ya. Sudah mulai hilang, kita sudah bisa aktif lagi nih. Oke, kita balik ke KPDK lagi. Tadi berapa hari Kak? 4 hari ya. 4 hari itu diramu tuh. Selama 4 hari itu giatnya siang malam, nginep berarti Kak ya? Jelas. Nginep ya. Oke, di JSC juga sih. Enak lah. Saya juga pernah sih pelatihan di situ. Wah, luar biasa ya. Teman-teman nanti bisa deh. Ya kalau memang tidak sempat ada kegiatannya, jalan-jalan bisa lah ke situ. Oke. Ada ini mungkin Kak sasaran yang paling utama setelah KPDK ini apa sih? Anggota itu yang didapat atau mungkin yang nantinya wah ini nih yang bakalan melanjutkan kayak gitu dengan keilmuan yang sudah didapat, apa Kak kira-kira? Baik, tentu dalam KPDK ini kita mempunyai sasaran khusus.
sasaran daripada apa sih yang didapati oleh peserta Ya, pasca itu, kegiatan ini itu. atau dari kegiatan ini apa yang didapatkan. Ini yang penting nih. Nah itu, jadi kita sudah menyiapkan sebuah sasaran daripada output kegiatan KPDK ini. Tentu sasaran itu yang pertama leadership, Oh, kepemimpinan. kepemimpinan. Nah jadi harapannya tadi, yang mengikuti kegiatan KPDK ini tentu harapannya dia menjadi para pimpinan daripada Dewan Kerja yang ada di wilayahnya. Jadi memang disiapkan melalui KPDK ini dia dikaderkan untuk jadi ketua ataupun wakil ketua. Wow. Nah, jadi secara umum kan pimpinan. Mantap. Nah, Luar jadi biasa. leadership, yang pertama leadership. Karena di situ memang dari mulai peserta masuk, registrasi sampai upacara pembukaan, penutupan hingga peserta itu pulang kembali ke rumah, selagi dia masih dalam lingkup area KPDK tentunya dia akan dilatih disiplinnya bagaimana ketika kedatangan, mulai masuk ruangan, memulai sebuah kegiatan, dia istirahat, makan itu diatur. Nah, jadi kita terapkan memang Kak Sapril. Berarti memang melatih diri ya. Iya untuk disiplin, Oke, karena oke, disiplin, sip. karena kunci keberhasilan sebuah pemimpin leadership itu tidak terlepas daripada kedisiplinan. Jadi memang kita harus benar-benar disiplin KPDK ini, Betul. bukan saja disiplin panitianya, narasumbernya, tapi harapannya semua yang terlibat, terutama peserta. Jadi kita benar-benar harus menjaga kedisiplinan. Nah itu dari disiplin itu akan tumbuh sikap-sikap ataupun gaya-gaya kepemimpinan leadership. Nah bagaimana dia mengkoordinir kelompoknya, kan di situ dibuat model kelompok di KPDK itu. Itu sistem belajarnya tuh Sistem ya. belajar dibuat kelompok. Jadi siapa yang menjadi ketua kelompok, bagaimana dia memimpin kelompoknya, dan siapa yang menjadi anggota kelompok, bagaimana dia bersikap menjadi anggota, hingga leadership itu memang benar-benar muncul setelah kegiatan. Oh, itu metodenya lah ya mungkin ya. Betul. Jadi memang dari model kayak tadi yang disampaikan berkelompok itu juga secara tidak langsung sudah melatih mereka. Melatih leadership. Oke. Wih, Itu yang mantap ya. pertama. Yang kedua, kita pasca kegiatan ini selesai, bagaimana peserta itu ataupun para purna KPDK itu mempunyai jiwa kesatuan dan persatuan. Nah itu target kita juga, kesatuan dan persatuan. Karena di Sumatera Selatan ini memang kita kaya dengan suku dan budaya. Iya, betul. Ini yang berasal dari daerah Komering, dari daerah Musi, misalkan kan, dari daerah apalagi Bersama. Besema, misalkan daerah Lahat, Morenim, Pagaran dan sekitarnya itu kan di situ kita mempunyai bermacam-macam perbedaan. Betul. Tapi pasca KPDK, mereka saat KPDK itu dilaksanakan, mereka harus mempunyai sikap kesatuan dan persatuan. Dengan berbagai macam Dengan berbagai macam kebudayaan tadi ya. materi yang disajikan oleh narasumber, dengan model kegiatan yang kita hadirkan pada KPDK, sehingga memang rasa kesatuan dan persatuan itu terbentuk, sehingga kedepannya tidak ada lagi yang namanya saling membeda-bedakan, saling membeda-bedakan suku, asalnya dari mana, tidak lagi oh ini kamu orang Komering misalkan, oh ini kamu orang Musi misalkan. Itu harapannya tidak ada lagi kelompok-kelompok seperti itu. Jadi memang benar-benar membaur dalam satu kesatuan lah ya. Karena kita memang di Sumatera Selatan ini kan banyak macamnya model budaya, adat istiadat. Nah itu sebenarnya nilai plus, nilai plus yang tidak boleh dihilangkan. Justru harus kita jaga. Sebagai pemuda kita harus menjaga yang namanya kebudayaan. Jadi karena ada perbedaan mulai dari bahasa misalkan, itu menjadi hal yang agak aneh, tidak. Itu menjadi sebuah nilai plus dan keberuntungan bagi kita, terutama anggota pramuka yang punya kesempatan untuk mempelajari hal-hal itu, terutama di kegiatan KPDK ini misalkan. Kan itu hadir semua seluruh perwakilan Dewan Kerja Cabang se-Sumatera Selatan. Nanti mereka bisa bertukar semacam budaya di daerah masing-masing. Nah, kan bertemu di Palembang semua. Jadi
target daripada KPDK ini rasa kesatuan dan persatuan. Kesatuan dan persatuan. Betul, Kak Wes, Sapril. mantap ya. Wah, ini luar biasa nih. Kita dari ngobrol-ngobrol ini sudah bisa membayangkan betapa luar biasanya ketika yang berbagai macam ragam kebudayaan suku itu berkumpul. Ya, teman-teman nanti yang menyaksikan bolehlah nanti cari tahu juga berapa banyak kebudayaan, keberagaman suku, bahasa, mungkin tata cara itu di Sumsel ini ya, dan itu nanti akan bersatu di KPDK ini. Wah, ini jujur kami pribadi ini ingin sekali melihat gimana lah nanti ya perkumpulan ini. Kemudian yang paling penting itu materi-materi dari pemateri dari narasumber itu Betul. gimana deh kakak-kakak itu bisa menyatukan dengan berbagai macam ini tadi, tapi nanti goalsnya tetap satu yang tadi ya, kesatuan persatuan yang nantinya bisa dibawa ke kuarcapnya masing-masing kayak gitu. Wah, keren ya, keren, luar biasa. Ini udah berapa lama nih kita ngobrol nih? Oke. Oh ya, di belakang layar ada Kak Fajri ya, operator. Ya, ya, yang jelas kita harapkan DKD Sumsel tetap semangat ya, semangat terus untuk menyiapkan ini. Teman-teman DKC juga silakan dipersiapkan. Ini luar biasa, kegiatan ini sudah kita bayangkan nanti akan mengarah kepada memang tujuan daripada pramuka tadi. Oke, mungkin di akhir lah Kak ya. Saya ini bingung mau ngobrol apa lagi karena kayaknya ini banyak apa ya. Nanti dulu kita lihat di sesi selanjutnya setelah nanti ada edaran lagi. Wah, kita tahu nih ngapain lagi. Yang jelas terus dipantengin aja deh media sosial, termasuk juga apa ya, komunikasi yang seperti apa ya, kalau di Instagram kayak di DM kayak gitu ya, atau mungkin nanti lihat di emailnya atau di websitenya DKD Sumsel tuh nanti informasi ada di situ semua. Mungkin terakhir Kak bisa ada ini Kak Akbar, boleh apa yang mau disampaikan mengenai kesiapan KPDK ini? Ya boleh ke calon-calon pesertanya atau apalah nanti untuk penyemangat. Baik, terutama ini untuk kawan-kawan Dewan Kerja Cabang Ya. Sumatera Selatan. Jadi mungkin sudah sama-sama kita ketahui bahwa KPDK ini kegiatan yang memang cukup lama tidak dilaksanakan. Oke. Terakhir dilaksanakan pada tahun 2018. Oh, 2018 dan sekarang sudah tahun 2023. Jadi kurang lebih sudah 5 tahun. 5 tahun. Nah, jadi sangat rugi bagi kuartir cabang ataupun Dewan Kerja Iya. Cabang yang tidak berpartisipasi pada kegiatan KPDK Wah, ini. ini nih. Nah, itu sayang sekali kalau tidak sampai tidak Iya, berpartisipasi, betul. karena memang KPDK ini sudah disampaikan tadi memang wadah bagi Dewan Kerja, terutama Dewan Kerja Cabang untuk menyiapkan kader terbaik untuk memimpin kemudi hijau Dewan Kerja Cabang di wilayahnya. Oke. Jadi untuk teman-teman yang memang sudah mendaftarkan diri menjadi, Oh, sudah ada yang daftar? sudah ada Wih, mantap. lebih dari separuh ya yang daftar. Oke, yang belum ayo. Jadi jangan sampai kegiatan yang sangat bagus ini, yang sangat langka lah ibarat katakan, Betul. itu dilewat-lewatkan saja. Nah, Wah, itu rugi lah. karena bagi Dewan Kerja ini momen untuk mendapatkan ilmu, Betul. ilmu pasti di dalam Dewan Kerja. Nah, jadi untuk pesan kepada kawan-kawan Dewan Kerja Cabang, silahkan persiapkan apa yang menjadi berkas, misalkan syarat administrasi dan lain sebagainya, itu silakan dilengkapi, silakan daftar, karena kita kan daftar online sekarang. Oh. Tidak mesti langsung ke Oh, Kuarda. itu syarat administrasinya Iya, ya? itu ada di edaran 1. Sip. Silakan isi, lengkapi, dan persiapkan diri dengan baik karena kita akan ditempa di medan pertempuran Wes. di Jakabaring. Jadi Mantap. kawan-kawan semuanya, harapan saya seperti itu. Sehatkan badan, kuatkan iman, dan tentu persiapkan diri sebaik mungkin. Karena Oke. kita lagi-lagi pasti fisik terkuras Ya. dan lain sebagainya. Begitu. Mantap, luar biasa. Itu tadi penyampaian dari Kak Ali Akbar. Ya, sangat luar biasa sekali. Kita tunggu ya.
kegiatannya. Ini karena mungkin teman-teman ada yang sudah mendengar ada suara ini nih. Ya kita hari Jumat ya, bentar lagi masuk Jumat. Ya kita ucapkan selamat untuk teman-teman yang sudah mendaftar. Kami sampaikan kalian adalah kakak-kakak yang beruntung. Ya silakan korcap yang lain yang belum ditunggu sampai dengan nanti 22 Februari ya. Betul. 22 Februari kita action. Mungkin itu saja dulu yang bisa disampaikan. Jangan lupa ditonton di channel Pramuka Sumsel. Dan juga nanti kita collab juga nih di Instagramnya DKD Sumsel nih. Ya jangan lupa di follow, di subscribe kalau di YouTube. Mungkin itu saja. Terima kasih. Kami Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam.